pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk mengerti sesuatu. Apa itu? Mata kita hanya melihat luar, tetapi mata Tuhan melihat sampai ke dalam batinmu. Oleh sebab itu, berhati-hati ketika engkau sedang berada di hadirat Tuhan, karena Dia tahu semua isi hatimu. Sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kami. Tuhan yang tahu isi hati hamba-Mu ini, Engkau tahu isi hati semua pemirsa sekarang ini. Tuhan, Engkau menolong kami untuk mau hidup benar, hidup tulus, kudus, dan lurus di hadapan Tuhan, dan mau hidup takut akan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini para pemirsa sekalian dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7. 1 Samuel, perjanjian lama, 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudara pemirsa, mengapa itu Nabi Samuel begitu cepat mengambil keputusan? Karena sedang lewat di depannya anak tertua, anak kedua, anak ketiga, mereka semua tentara. Siapa tentara itu? Badannya pasti atletis, dan cepat tanggap. Ya, dari matanya kita bisa melihat, matanya awas. Ya, karena tentara sudah dilatih seperti itu. Jadi pikiran dari Nabi Samuel langsung berpikir, ini dia cocok untuk jadi raja. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua, para pemirsa sekalian,
terutama engkau yang masih gadis dan masih lajang, belum menikah, tolong dengar firman Tuhan ini baik-baik. Saya akan sampaikan kepadamu. Sekarang generasi cucu-cucu, perhatikan baik-baik ya. Jangan hanya melihat parasnya cantik, tapi lihatlah hatinya. Sudah tahu? Saya ingin berikan contoh saja. Ini untuk pemuda-pemudi, pemuda ya. Ketika hamba Abraham mencari jodoh untuk Ishak, sampai mereka tempat tujuan, kemudian di tepi sumur itu dia berdoa, Tuhan, buat begini, buat begini, buat begini, buat saya berhasil menemukan jodoh untuk tuan muda saya. Dan kemudian datanglah Ribka, katanya seorang gadis yang cantik, seorang perawan, seorang anak yang manis ya. Dan dikatakan itu ayat firman Tuhan katakan sangat cantik. Tapi sudah bisa bayangkan sekarang. Tolong lihat muka kakek ini, muka opa ini di sini. Apa yang terjadi? Ketika dia datang, kemudian hamba itu yang sudah minta tanda daripada Tuhan tadi, dia katakan, tolong miringkan itu buyungmu, aku mau minum, aku haus. Dan dia kasih minum. Terus dia katakan, unta-untamu juga aku beri minum. Sudah tahu? Unta dalam perjalanan jauh seperti itu, dia bisa minum air 100 liter. Ya, 100 liter dia bisa minum. Karena dia ada kantong air dalam perutnya, sehingga itu dia mampu berjalan jauh di tengah-tengah padang gurun. Itu sebabnya unta sampai sekarang menjadi kendaraan terbaik untuk orang di padang gurun. Kemudian apa, saudara sekalian? Dia berlari ke sumur. Berapa dalam sumur? Rata-rata sumur dalamnya 25 meter. Hei, masih dengan saya, anak-anak muda? Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya anak gadis ini memang cantik dan manis, tetapi berotot. Ini dia. Karena dia timba air, katanya lari ke sana, masukkan di situ, untanya minum. Berapa banyak unta? 10 ekor unta, 5.000 liter minumnya. Berapa ratus kali mencedok air itu, lari lagi. Luar biasa. Oleh sebab itu hari ini, baik kita yang sudah menikah maupun yang belum menikah, mari perhatikan apa kriteria ini, contoh ini untuk suami atau istri. Bila engkau punya istri yang malas, ya, bahkan ganti pakaian pun tidak sempat, mungkin karena dia sibuk memang. Tetapi kita perhatikan bahwa ada orang yang sibuk luar biasa. Saya sudah menikah dengan Ibu Selvi selama nanti sebentar November ini 39 tahun. Tapi satu yang saya kagumi dari ibu yang satu ini, ia memperhatikan rumah tangganya sedemikian rupa. Seperti sekarang kami tidak punya pembantu, ya, tidak punya pembantu kami. Yang ada di rumah ada seorang ibu yang sakit, yang kami tampung di rumah ini. Ya, sebelumnya malah 3 orang sakit. Ya, 2 orang ibu, 1 orang bapak tinggal di rumah kami. Ibu apa? Masak sendiri, bersihkan rumah sendiri. Kami punya cucu namanya Olive yang sudah kelas 4 SD. Tapi kalau hari biasa mana dia bisa? Jam 6:30 dia sudah pergi sekolah. Kecuali waktu dia libur, Olive bisa bantu. Ibu sedemikian rupa luar biasa rajin, masih belanja ke pasar sendiri juga. Sudah tua, umurnya sudah 65 tahun. Jadi saya mengajak kita semua hari ini, tolong jangan hanya bergantung kepada paras orang.
Akhirnya kemudian apa cerita di sini? Akhirnya pilihan jatuh kepada anak bungsu dari Isai, namanya Daud. Dan kita tahu kemudian akhir perjalanan Daud seperti apa? Dia menjadi raja kedua dari umat Tuhan dan menjadi raja paling terkenal sepanjang sejarah umat Tuhan. Itulah sebabnya itu saya sampaikan tadi. Mari kita melihat hati orang, minta Tuhan tunjukkan hati orang ini kepada saya bila engkau pilih jodoh. Tapi bila engkau sudah menikah, maka engkau berdoa, Tuhan ubahlah hati pasangan saya ini supaya menjadi hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan rajin bekerja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami, Engkau beri matamu Tuhan, cara pandangmu Tuhan kepada kami, supaya setiap kali kami melihat orang lain, kami tahu bahwa kami sedang melihat hati, memperhatikan apa yang terjadi pada hati orang dan pikiran orang, cara berpikirnya, perasaannya, sehingga kami tidak terjebak dalam kesalahan untuk menemukan pasangan atau menemukan rekan sekerja yang keliru. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.